Halo semua, selamat datang kembali di Unix 3M. Industri perikanan merupakan industri yang vital di beberapa negara, karena menjadi sumber makanan dan mata pencaharian bagi banyak orang. Oleh karena itu, industri pembuatan kapal penangkap ikan juga turut berkontribusi dalam perekonomian nasional. Kapal penangkap ikan yang dibuat saat ini semakin modern dan efektif, karena tidak hanya berfungsi sebagai alat tangkap ikan, tetapi juga sebagai tempat pengolahan ikan. Salah satu jenis kapal yang digunakan dalam industri perikanan adalah kapal trawl atau trawler. Kapal ini menangkap ikan dengan menggunakan jaring gulung yang juga dikenal sebagai jaring pukat harimau. Kapal trawl dapat menangkap ikan-ikan dari berbagai jenis. Biasanya, kapal ini memiliki sistem pendingin di dalamnya. Kapal trawl memiliki ukuran yang bervariasi, dari kapal kecil yang hanya beberapa meter panjangnya hingga kapal besar yang lebih dari 100 meter panjangnya. Untuk kapal trawl modern, biasanya memiliki teknologi yang canggih, seperti sistem pemrosesan ikan otomatis, sonar, dan peralatan lainnya. Kapal trawler banyak dipakai oleh perusahaan perikanan besar di seluruh dunia dan sering dipakai dalam industri perikanan komersial untuk menangkap ikan. Banyak kapal penangkap ikan yang dibuat, salah satu yang terbesar adalah kapal supertrawler Vladimir Limanov. Kapal ini adalah kapal generasi terbaru yang memiliki teknologi modern. Saat bekerja, kapal ini dapat beroperasi dengan efisien dan memiliki fitur keselamatan tinggi dibandingkan dengan kapal lainnya. Kapal supertrawler Vladimir Limanov dibuat untuk perusahaan perikanan Rusia, RFC, pada tahun 2020. Kapal ini adalah kapal pertama dari seri kapal supertrawl baru yang dibuat untuk meningkatkan kapasitas produksi perikanan Rusia. Biaya pembuatan kapal supertrawl ini mencapai 90 juta dolar Amerika Serikat atau setara dengan 1,3 triliun rupiah. Kapal supertrawler Vladimir Limanov memiliki panjang 108 meter dan lebar 21 meter. Kapal ini dapat melaju dengan kecepatan maksimum hingga 15 knot, memiliki kapasitas muatan 5.700 ton, dan dapat menampung hingga 139 kru. Di dalam kapal juga ada tempat pemrosesan ikan yang otomatis dan canggih. Selain memiliki sistem keselamatan yang tinggi, kapal ini juga dibuat agar dapat memberikan kenyamanan maksimal bagi kru di dalamnya. Dan yang menarik, kapal supertrawler Vladimir Limanov dapat beroperasi dalam kondisi cuaca terburuk sekalipun. Selain kapal trawl, river ship juga penting dalam industri perikanan. Rivers 1EP adalah kapal kargo laut yang juga digunakan untuk mengangkut ikan yang sudah diolah pada kapal trawl. Kapal ini juga berguna untuk mengirim berbagai macam perbekalan yang dibutuhkan oleh kapal trawl saat beroperasi di tengah laut. Kapal ini dilengkapi dengan ruang kargo yang berpendingin, dan biasanya memiliki sistem pemantauan suhu yang terhubung dengan pusat kontrol di darat untuk memastikan bahwa produk tetap terjaga selama pengiriman. Selain itu, river ship biasa digunakan untuk mengangkut ikan dari satu negara ke negara lain atau bahkan ke benua lain. Dalam industri makanan dan minuman global, river ship berperan penting dalam menjaga kualitas produk dan memenuhi permintaan pasar. Sebelum beroperasi di tengah laut, kapal trawl akan mengisi perbekalan terlebih dahulu, seperti makanan, bahan bakar, dan lain-lain. Perbekalan di dalam kapal akan cukup untuk bertahan hingga berbulan-bulan lamanya. Dan sebelum kapal berangkat, mesin, komponen-komponen, hingga peralatan untuk menangkap ikan juga akan dicek.
Ketika semua persiapan sudah selesai dilakukan, maka kapal trawl akan menuju lokasi penangkapan ikan yang sudah ditentukan. Dan lokasinya ini bisa jauh hingga ribuan mil laut. Nantinya, saat kapal sudah dekat dengan lokasi penangkapan ikan, barulah para pekerja akan bersiap-siap. Kapten kapal menggunakan alat sonar yang ada di dalam kapal untuk mencari area yang banyak ikan. Bila pada sonar tampak banyak warna merah, artinya banyak ikan di area itu. Lalu, proses penurunan jaring ikan dilakukan. Jaring pada kapal trawl dikeluarkan ke laut secara perlahan. Setelah jaring ada di laut, trawl door dimasukkan ke dalam laut. Trawl door adalah alat yang membuat jaring ikan tetap terbentang saat menangkap ikan di laut. Trawl door masing-masing beratnya sekitar 6 ton dan saat di laut posisi trawl door ini paralel hingga kedalaman lebih dari 1000 meter. Saat trawling, jaring ikan yang dikeluarkan tidak boleh ada di permukaan laut, karena ikan bisa menghindari jaring. Juga, jaring ikan tidak boleh ada di dasar laut. Karena bisa merusak ekosistem di dalam laut, serta bisa merusak jaring itu sendiri. Beberapa jam kemudian, bila jaring sudah penuh dengan ikan, sensor pada kapal akan menyala. Lalu, proses penarikan jaring dilakukan oleh kru kapal. Setelah jaring ditarik, ikan di dalam jaring dimasukkan ke wadah tempat penyimpanan ikan. Setelah selesai memasukkan ikan ke tempat penyimpanan, jaring lain diturunkan ke laut untuk menangkap ikan lagi. Dan proses ini terus dilakukan sampai tempat penyimpanan ikan penuh. Kapal trawl yang ukurannya kecil biasanya akan mentransfer hasil tangkapan ke floating base, yaitu kapal yang lebih besar yang punya fasilitas pengolahan ikan. Tapi jika kapal itu punya tempat pengolahan di dalamnya, maka ikan langsung dibawa ke tempat pengolahan ikan yang ada di bagian dek bawah kapal. Sebelum diolah, proses penyortiran dilakukan dulu tergantung dari permintaan. Ikan yang ukurannya besar akan dibekukan. Ikan yang ukurannya kecil akan dibuat makanan kaleng. Saat mengolah ikan, para pekerja akan memotong kepala dan ekor ikan dulu menggunakan head mesin. Bagian kepala ikan yang dipotong itu dikemas terpisah dan nanti akan dijual ke konsumen yang butuh. Proses berikutnya adalah membersihkan bagian dalam ikan. Lalu, ikan dibersihkan dengan air sampai bersih. Kemudian, ikan dikemas dan dimasukkan ke freezer agar beku total. Selama menangkap ikan, para pekerja akan tinggal di kapal penangkap ikan selama berbulan-bulan. Para pekerja di kapal trawl ini kerja dengan sistem shift selama 12 jam lalu istirahat selama 12 jam. Dan karena risikonya tinggi, apalagi saat cuaca buruk, maka para pekerja diberi pelatihan penyelamatan seperti cara menyelamatkan diri dari kapal, cara naik ke perahu penyelamat, sampai cara memasang kait ke badan mereka agar bisa ditarik dengan helikopter penyelamat. Terima kasih telah menonton, jangan lupa like, komen dan subscribe Unix 3M ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.